kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipimpin oleh Eki. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, tadi kita sudah berdoa ya, alhamdulillah. Sebelum kita mulai kegiatan, Ibu mau melakukan absensi. Kira-kira ada nggak yang nggak hadir pada pagi hari ini? Aidil, Hadir. Eki, Hadir. Rafa, Raffi. Alhamdulillah hadir semua. Sebelum mulai pelajaran, coba dilihat sekelilingnya ada sampah nggak? Enggak. Kalau ada, coba dipungut. Ini ada. Udah ya? Ini coba. Bersihkan. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Biar apa tujuannya menjaga kebersihan lingkungan? Lingkungannya nyaman dan Bersih, nyaman. Nah, biar lebih semangat sebelum mulai kegiatan pembelajaran, yuk sama-sama kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Yuk, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, udah semangat semua? Semangat belum? Semangat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, setelah membaca cerita tentang kelestarian alam, siswa mampu menilai tokoh yang ada dalam cerita dengan detail. Yang kedua, setelah membaca cerita tentang kelestarian alam, siswa mampu mendeskripsikan tokoh melalui gambar dan tulisan dengan perinci. Kemudian yang ketiga, setelah membaca teks dan mengamati gambar tentang pekerjaan di pegunungan, siswa mampu membandingkan jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar mereka dalam bentuk diagram Venn. Yang keempat, setelah membuat diagram Venn, siswa mampu menggabungkan laporan tentang jenis pekerjaan dalam bentuk tulisan dengan lengkap. Yang kelima, setelah berdiskusi, siswa mampu menginformasikan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam dalam bentuk peta pikiran. Dan yang keenam, setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan contoh kegiatan yang dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam dengan lengkap. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran hari ini ya. Sekarang coba kalian lihat apa yang ibu bawa. Ada yang tahu ini apa? Teh. Nah, teh ini apa sih manfaatnya? Ada yang tahu nggak manfaatnya apa? Belum tahu ya. Terus kira-kira di mana sih teh ini tumbuh? Di pegunungan, dataran tinggi. Ya. Terus pekerjaan apa yang terlibat sehingga teh dapat sampai ke konsumen? Pekerjaan apa nih biar tehnya sampai ke kita? Ada banyak ya. Nah, untuk lebih paham biar lebih jelas, coba kalian perhatikan itu halaman 1. Ayo membaca. Ayo membaca. Tempat hidup tanaman teh. Itu dibaca secara bergantian ya. Mulai dari dari Eki. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter. Di atas permukaan laut, tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat
Celcius sampai sampai 25 derajat derajat Celcius yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perkarangan tanaman teh. Lanjut. Di Indonesia perkebunan teh tersebar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidey, dan Jawa Barat, Brebes dan Jawa Tengah dan Malang, Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Maluku, Sumatera Utara dan Kepulauan Bali. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi tanaman teh yang ditanam berjejer terapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air hingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi selain berfungsi untuk sebagian bahan minum, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. selanjutnya udah selesai ya? Nah, tadi kan udah selesai ya baca apa tadi judulnya? Judulnya apa? Bacaannya tempat hidup tanaman teh. Sekarang coba kalian jawab pertanyaan di halaman 2. Dan diskusikanlah dengan teman kalian. Boleh berdiskusi. Aku Kerjainnya sama-sama komentarnya ya. Halaman 3. Halaman 2 sampai 3 itu. Kan ada 5 soal ya. di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Oh, aku tahu. Satu buku aja. Dua-duanya. Tapi boleh tanya kalau misalnya ada yang nggak ngerti. Jawabnya di sini ya. Iya, di situ. Muatan tinggi. Bagaimana cara agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi? Fungsi dengan erosi tanaman teh tidak terjaga dengan baik. Sehingga dan jarak 1 meter dapat merasakan lingkungan. Dengan untuk menjaga kebenaran jarak 1 meter. Gimana? Udah? Selesai berdiskusi ya? Ayo kita diskusiin sama-sama. Ibu mau lihat jawaban kalian. Yang pertama, apa soalnya? Di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Gimana? Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Ya, ada yang lain jawabannya? Apa semua kayak gitu? Enggak beda dong sih. Jawabannya masih ini. Jadi, teh dapat tumbuh dengan baik pada ketinggian antara berapa? 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Artinya teh itu bisa tumbuhnya cuma di dataran tinggi. Kalau di dataran rendah dia nggak bisa gitu, nggak bisa hidup. Terus yang kedua, bagaimana cara agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi? Ada yang tahu? Ada.
Caranya yaitu dengan ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter, derasnya aliran air tidak terkikis dan terbawa air. Kemudian lanjut nomor 3. Apa yang terjadi apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi secara besar-besaran? Tanaman teh akan punah. Punah atau kelestariannya akan terganggu. Kalau kita pakainya secara berlebihan dan dipakai terus-menerus, itu lama-lama akan habis. Karena kebutuhan manusia itu nggak ada habisnya, sedangkan alat pemuasnya atau tehnya yang tadi itu terbatas. Jadi kalau kita pakai teh minum untuk setiap hari terus-terusan, lama-lama kelestariannya akan Hilang. punah, habis gitu. Terus nomor 4, apa yang sebaiknya dilakukan oleh petani teh agar tumbuhan teh tetap bertahan? Melestarikannya. Terus apa lagi? Dari cara penanamannya, memperhatikan jarak tanam yang tepat, kemudian pembuatan lubang untuk menanamnya itu yang tepat, serta teknik penanaman teh yang tepat. Selain itu juga tanah yang digunakan untuk menanam teh itu juga harus subur. Kalau nggak subur, kalau tanahnya kering, gimana tuh tehnya? Iya, tehnya nggak bisa hidup kan. Terus kemudian lanjut nih ya, nomor 5. Apa yang dapat kamu lakukan agar tanah yang digunakan untuk menanam tersebut tetap subur? Ya, bisa dikasih pupuk. Terus Menyiram dengan air. ya, perawatan secara teratur, menyiram dengan air. Tapi kalau lahannya banyak, nyiram pakai airnya agak susah ya Mas Eki ya. Dialiri air gitu ya, bisa. Nah, sekarang kita lanjut. Setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Begitu juga tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebihan akan merugikan kita. Selanjutnya, pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam, yaitu menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam agar tidak merugikan masyarakat dan makhluk lainnya. Kalau keseimbangan alamnya nggak seimbang, kehidupan manusia akan terganggu ya. Terus apa sih usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam? Ada yang tahu usahanya apa aja? Melestarikan. Usaha melestarikannya apa? Sumber daya alam kan tadi ada banyak. Ada apa aja? Menjaga sumber daya alam supaya tidak cepat punah. Terus menghemat. Tidak. Menghemat sumber daya alam nih. Kalau misalnya tadi hutan gundul gimana caranya untuk melestarikannya biar nggak gundul? Menanam kembali. Menanam kembali disebut juga dengan, ada yang tahu nggak? Apa? Reboisasi. Iya, reboisasi atau penanaman kembali. Kemudian ada menghemat penggunaan air bersih gitu ya, nggak menggunakan air berlebihan. Menghemat penggunaan bahan bakar minyak dan listrik. Yang keempat, tidak menangkap ikan menggunakan bahan yang merusak ekosistem, misalnya Bom. Terus lagi apa? Jaring. Racun. Ya, itu nggak boleh merusak ekosistem atau merusak keseimbangan alam. Nanti kalau pakai bom ikannya mati semua, yang kecil-kecil. Terus gimana? Habis dong ikannya. Yang kecil nggak bisa hidup kan? Terus yang kelima, tidak membuang sampah atau limbah ke wilayah perairan seperti sungai, laut, kali, ya. kali, pulau. Sekarang coba kalian perhatikan halaman 4. Halaman 4. Buka bukunya, halaman 4 sudah? Sudah. Itu buatlah peta pikiran yang berisikan informasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia. Nah, itu diisi. Itu kan ada ya di ininya apa petanya itu, mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu penting. Kalian isi di
kolomnya ini ya, di peta pikirannya. Boleh bekerja sama Bu. Boleh. Ini tugasnya kelompok. Anak dan bantuan Kak. Kelompok ya. Gibran no Yuwidir. Dah. Ya. Tuhan. Nah, kita bahas ya, itu tadi peta pikiran yang berisikan informasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia. Mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu penting? Ya, salah satunya yaitu untuk menghindari teknik ladang berpindah untuk mencegah terjadinya pencemaran air agar penghijauan daerah aliran sungai tetap berlangsung. Jadi mengapa sih menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu penting? Ya itu tadi, kalau misalnya kita nggak menjaga keseimbangan alam ya pastinya manusia akan terganggu gitu, sumber daya alam akan habis. Kemudian kalau kita buang sampah sembarangan, apa yang terjadi? Bisa banjir. Banjir kan merugikan siapa kalau banjir? Jadi penting untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Sekarang perhatikan halaman 4. Kalian lihat ada gambar apa aja sih itu? Yang pertama ada gambar apa? Perkebunan teh. Yang kedua, Memetik teh. kemudian yang ketiga, Pengemasan teh. ya. Untuk mengolah teh menjadi minuman, banyak jenis pekerjaan yang terlibat, yaitu ada penanam teh, pemetik teh, penggiling daun teh, dan pengemas teh. Jenis-jenis pekerjaan sesuai tempat tinggal masyarakat, yaitu kalau misalnya di dataran tinggi, apa jenis pekerjaan yang cocok? Perkebunan apa? Teh. Ya, perkebunan teh. Kenapa perkebunan teh? Dan tahu alasannya? Tahu nggak? Karena kalau teh itu ditanam di dataran rendah, maka tidak akan tumbuh atau mati gitu ya. Yang kedua, jenis pekerjaan di dataran rendah. Jenis pekerjaan apa yang ada di dataran rendah? Padi. Gimana? Padi. Atau petani padi. Dan jenis pekerjaan di daerah pantai ada apa? Nelayan atau mencari Ikan. ikan. Paham ya sampai sini atau ada yang mau ditanyain tentang Ya. jenis pekerjaan tadi? Ya. Sekarang apa yang kamu ketahui tentang jenis pekerjaan di sekitarmu? Bandingkan dengan temanmu dengan informasi yang dimiliki temanmu. Tuliskan hasilnya dalam diagram Venn. Diagram Venn-mu harus memuat 2 jenis pekerjaan. Daerah mereka bekerja, apa yang dikerjakan, hasil yang diperoleh, dampak dari pekerjaan mereka bagi masyarakat dan pekerja. Coba kalian perhatikan halaman 5. Ini ada diagram Venn. Pekerjaan, jenis-jenis pekerjaan di situ. Coba kalian tulis atau kalian isi diagram tersebut, harus memuat 2 jenis pekerjaan di diagram yang sebelah kanan dan diagram yang sebelah kiri. Itu jenis pekerjaan dari daerah yang berbeda. Isinya misalnya pekerjaan di dataran rendah. Apa tadi? Di dataran rendah? Petani padi. Bisa. Terus kalau di dataran tinggi? Perkebunan Perkebunan teh gitu ya. Terus diagram yang di tengah itu coba perhatikan diagramnya. Itu yang di tengah itu maksudnya apa coba? Ada yang paham nggak? Maksudnya diagram yang di tengah itu ini apa sih manfaat yang diperoleh dari 2 pekerjaan ini yang sama-sama diperoleh? Kalau tadi itu petani menjual hasil padinya kepada konsumen, mereka memperoleh apa? Uang. Sedangkan konsumennya memperoleh apa? Kebutuhan. Memenuhi kebutuhan hidup gitu. Nelayan juga, ketika nelayan memperoleh ikan, kemudian ikannya dijual kepada konsumen, apa manfaatnya? Mendapatkan uang.
mendapatkan uang. Terus kalau bagi yang masyarakat luas mendapat apa? Mendapatkan memenuhi kebutuhan hidup ya. Jadi nanti kalian kerjakan. Sekarang buka halaman 6. Tanaman memberikan manfaat bagi manusia. Apabila tidak berhati-hati dalam memanfaatkannya, tumbuhan akan punah. Manusia akan mengalami kesulitan. Oleh sebab itu, kita wajib menjaga keberadaan tanaman dengan menanam kembali serta menjaga lingkungannya. Selanjutnya, kita masuk ke muatan bahasa Indonesia. Mengulas isi buku sastra. Hal yang diulas dalam buku sastra yaitu yang pertama ada data buku. Data buku terdiri dari judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan tahun cetak buku, tebal buku, dan harga buku. Kemudian yang kedua, inti cerita adalah hal pokok yang dibahas dalam cerita tersebut. Dan yang ketiga, manfaat membaca buku. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan buku. Kemudian, buku sastra terdiri dari cerpen, dongeng, pantun, puisi, dan masih banyak lagi. Cerpen terdiri dari unsur tema, penokohan, alur, setting, dan latar. Sekarang, coba baca teks Taman Bermain yang Hilang di Dalam Hati. Ibu beri waktu 5 menit. Nah, tadi kalian sudah membaca dalam hati teks apa tadi judulnya Mas Egi? Taman bermain yang Taman Bermain yang Hilang. Sekarang jawablah pertanyaan berdasarkan cerita di atas. Coba kalian kerjakan. Itu nomor 1, siapa yang tinggal di dalam hutan bakau? Nomor 2, apa yang bisa dilakukan? Tuh, dikerjakan ya. Sekarang coba kalian perhatikan halaman 9. Ini ya, betapa tumbuhan sangat besar perannya dalam kehidupan kita. Kehidupan yang nyaman tercipta dengan adanya berbagai tumbuhan, menjaga lingkungan di sekitar kita. Selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan binatang. Salah satu contohnya adalah tanaman bakau. Perhatikan fakta tentang manfaat bakau berikut, lalu jawablah pertanyaannya. Nah, tadi kalian sudah menjawab soal di halaman 10. Sudah membaca ya tentang apa tadi? Tentang apa? Ada yang tahu tadi tentang apa? Yuk. Manfaat bakau. Tentang fakta dan manfaat bakau. Selanjutnya kita buka halaman 11. Di sekitarmu terdapat sumber daya alam yang harus kamu jaga. Sebutkan 2 sumber daya alam yang ada di lingkunganmu dan tulislah paling sedikit 3 kegiatan untuk menjaganya. Nah, tadi kita sudah mengerjakan soal halaman 11 itu tentang tabel ya, berisikan sumber daya alam dan contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, ada yang belum jelas? Ada Bu. Ya, apa? Mau tanya apa? Apa manfaat sumber daya alam? Manfaat sumber daya alam. Sumber daya alam itu kan ada banyak ya. Ada apa aja tadi? Sumber daya alam itu ada banyak ya. Alam. Apa? Sumber daya emang Sumber daya alam itu ya ada pohon, ada air, terus ada apa aja? Hewan. Itu sumber daya alam gitu yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Manfaatnya apa? Manfaat sumber daya alam itu, manfaat sumber daya alam yaitu untuk menjaga ekosistem atau keseimbangan alam gitu. Sumber daya alam makanya harus dijaga gitu. Manfaatnya menjaga keseimbangan alam itu agar ekosistem tetap terjaga sehingga tidak merugikan
manusia. Ya, ada lagi yang mau tanya? Udah jelas, cukup jelas semua? Jelas. Kalau sudah jelas, di sini Ibu akan memberikan latihan soal untuk melihat pemahaman kalian tentang materi yang kita pelajari pada pagi hari ini tentang tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran ke-1. Jangan lupa dikasih nama ya. Gimana? Ada kesulitan nggak dalam mengerjakannya? Tidak. Sudah selesai apa belum semuanya? Sudah. Kalau udah selesai, dikumpul di depan. Nah, sebelum menutup kegiatan pembelajaran pagi hari ini, mari kita simpulkan secara bersama-sama apa sih yang kita pelajari di pagi hari ini. Nah, yang pertama, pekerjaan yang ada di dataran tinggi, dataran rendah, dan daerah pesisir pantai itu ada banyak. Nah, jenis pekerjaan itu memberikan manfaat bagi masyarakat dan bagi pekerjanya. Kemudian sumber daya alam itu harus dijaga kelestariannya agar apa? Tidak merugikan manusia dan makhluk lainnya, gitu kan. Terus kemudian tadi kita juga belajar tentang ini teks tentang apa tadi? Tentang mengulas isi buku sastra. Mengulas isi buku sastra itu kita lihat dari data bukunya, inti cerita, manfaat membaca buku, kelebihan dan kekurangannya. Tadi salah satunya ada cerpen kan? Cerpen, tadi ada cerita pendek, ada dongeng, pantun, puisi, dan masih banyak lagi. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipimpin oleh Egi. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, Ibu rasa cukup sekian untuk pembelajaran di pagi hari ini. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat, rajin belajar di rumah, taat perintah orang tua, dan semangat terus untuk belajar untuk meraih kesuksesan. Nah, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.